Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Menikeji Buku Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan mengisahkan tentang seorang kepala keluarga yang berusaha membahagiakan keluarganya, namun dengan jalan yang salah. Tapi, walaupun jalan salah itu gagal, tetap dia mengorbankan anaknya. Mari kita simak kisahnya. Ritual pesugihan gagal, nyawa anak jadi korban. Banyak cara dan upaya yang ditempuh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berupa kekayaan. Memang, kemiskinan sebagai dampak lemahnya ekonomi sering mendorong manusia nekat untuk melakukan apa saja yang dapat mencapai keinginannya itu. Tidak peduli apakah cara-cara tersebut bertentangan dengan keimanan. Gara-gara melakukan ritual bang gaib itu, anakku mati secara misterius. Nyawanya telah direnggut oleh jin penjamin pinjaman uang gaib tersebut. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang hendak mencari pesugihan dengan cara mencari pinjaman uang ke bank gaib. Lokasinya berada di daerah pesisir laut Kidul, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada akhir 2001 yang lalu. Seperti kita ketahui, isu tentang keberadaan bank gaib yang berada di beberapa tempat di Pulau Jawa masih sangat kontroversial ketika itu. Konon biasanya persekutuan dengan modus bank gaib, yaitu berupa pinjaman uang pada makhluk halus yang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Tapi kali ini terjadi, tebusan yang harus dibayar adalah berupa tumbal. Kisah mistis kali ini berupa kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pelaku yang pernah datang ke tempat pesugihan berupa bank gaib. Nama-nama para pelaku sengaja kami samarkan untuk menjaga citra diri mereka. Berikut pengakuan salah seorang saksi yang berhasil kami tuliskan. Aku dilahirkan di desa Jatimulya dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penjual makanan. Setelah dewasa, aku menikah dengan seorang gadis pilihanku dari sebelah kampung halamanku. Gadis itu bernama Mumun. Karena sifat manja yang ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tuaku, akhirnya berakibat buruk pada saat aku sudah berumah tangga. Aku menjadi seorang yang bisa dikatakan ingin hidup enak, tapi enggan mencari pekerjaan yang layak. Meski pernikahan kami sudah berjalan 2 tahun lebih, namun beberapa usaha yang aku geluti belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tak jarang, untuk makan sehari-hari saja masih tergantung pada orang tua. Hingga suatu ketika istriku hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik. Sebut saja namanya Meli. Mulanya aku merintis pekerjaan sebagai pengrajin batu bata. Beberapa tahun kemudian, usaha itu pun berhenti karena kurang modal. Beberapa kali aku mencoba mencari usaha yang lain. Namun lagi-lagi, aku belum juga menemukan pekerjaan yang cocok dengan kepribadianku. Aku sedang kalut dengan keadaan. Aku kedatangan seorang teman dari desa lain. Sang teman menawarkan suatu jalan alternatif mencari kekayaan yang terdengar sangat muskil bagiku. Enak nih. Temanku yang sebut saja bernama Solihin itu memang tergolong orang berada di desanya. Kedatangannya ke tempatku karena Solihin disuruh oleh seorang perantara dari desa Trisi agar mencarikan 7 peserta lain untuk diajak ke suatu tempat keramat yang ada di pesisir kidul Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan peminjaman uang ke bank gaib. Menurut Solihin, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Abbas, sang perantara tersebut. Aku dan teman-teman cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral.
Di sana, konon ada sebuah tempat yang dirahasiakan berupa gua untuk meminta pesugihan berupa bank gaib. Terus terang, aku tidak percaya pada cara-cara nyeleneh yang diutarakan temanku itu. Tapi mengingat kondisi keluarga yang memprihatinkan, akhirnya aku turuti saja ajakan mereka, sekedar mencari peruntungan, pikirku ketika itu. Sesuai dengan waktu yang direncanakan, rombongan disuruh berkumpul di suatu tempat yang ditentukan untuk menunggu jemputan dari Abbas selaku perantara. Pagi itu sekitar pukul 6.00 datanglah sebuah mobil kijang. Kendaraan inilah yang kemudian membawa rombongan kami menyusuri alas selatan menuju pantai Pangandaran Ciamis, Jawa Barat. Setelah sampai di sana, kami diajak memasuki sebuah goa yang pengap. Kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan uluk salam, Abbas mengutarakan maksud kedatangan kami. Juru kunci tersebut tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah Abbas mendesak, akhirnya juru kunci itu memenuhi permintaan kami dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Persyaratannya antara lain, peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menadahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian kami keluar untuk mendapatkan air tersebut. Setelah dapat, semua orang masuk kembali ke ruangan sang guru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti. Di antaranya, kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol harus dicampur dengan bunga 7 rupa. Peserta juga harus menyediakan 7 jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahe, air kelapa, dan beberapa syarat ritual lainnya. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar, kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi tiap peserta. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi, para pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung risiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, kami pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. Sampai di rumah, aku mempersiapkan segalanya, termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat kedua rongga hidungku. Aku masih duduk bersila, menahan rasa ngantuk yang sedari tadi menggelayuti kelopak mataku. Sesaat kemudian tiba-tiba ruangan kamarku secara terguncang atau berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh sesuatu kekuatan yang amat dahsyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu entah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih mengepul. Lambat laun asap itu menjelma menjadi sesosok makhluk yang mengerikan. Makhluk tinggi besar itu berdiri tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang mirip zebra. Makhluk itu menggeram seraya menyeringai dan mendekatiku. Mungkin makhluk itu hendak mencekikku. Saat itu juga aku berusaha menghindar, lari, karena didera rasa takut yang membuncah. Ingin sekali aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tersekat di tenggorokan. Aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai di luar, aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. Namun
masih kurasakan. Seakan rumahku berguncang, hendak roboh. Tapi anehnya, istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang, kejadian itu hanya berlangsung sementara. Karena sesaat kemudian, keadaan kembali normal. Karena takut, aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya, kunyatakan ritual itu gagal total. Keesokan harinya, aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama, mengalami peristiwa semalam. Akhirnya, semuanya gagal. Begitu juga Abbas, sang perantara. Seminggu setelah kejadian itu, tersiar kabar dari teman-teman bahwa mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-temanku mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untuk saja, ada orang-orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. 2 hari setelah kabar itu, menjelang maghrib, istriku yang baru pulang bersama anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. Setelah tiba di rumah, anakku yang berusia 2 tahun itu mendadak kejang-kejang. Semua tetangga hadir, termasuk ibuku, untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul, anakku pun menghembuskan napas yang terakhir. Semua orang yang hadir termasuk istri dan ibuku menangis, meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. Aku sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Saat kematiannya, ada sesuatu yang aneh yang aku lihat di leher anakku. Begitu juga pada tetangga yang hadir. Kami semua melihat seperti ada bekas cekikan di leher Meli, anakku. Akhirnya, keadaan pun menjadi gempar. Aku yang beranggapan anakku terkena tulah makhluk halus. Namun, ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugihan. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya. Dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Benarkah anakku menjadi tumbal akibat persekutuan yang gagal? Wallahu alam. Kini aku hidup dalam kesendirian karena setelah peristiwa itu, istriku memutuskan untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi. Semoga peristiwa ini tidak menimpa kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Cukup diambil satu pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.